Di manga One Piece chapter 1115, Vegapunk bilang kalau pada masa seribuan tahunan yang lalu, landscape dunia tidaklah seperti yang sekarang bisa kita lihat. Konon katanya dahulu kala dunia ini memiliki beberapa benua, yang itu berarti Red Line ataupun Calm Belt pada saat itu masih belum ada, sehingga berlayar melintasi samudra tidaklah sesulit dan seberbahaya sekarang. Teorinya Vegapunk ini seolah memperjelas perkataannya Dory dan Brogy pada manga One Piece chapter 129 yang menyebutkan bahwa hanya The Great Serpent Soaked in Blood saja yang tidak bisa mereka tembus dengan teknik terkuat bangsa Elbaf, Hakoku Sovereignty. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video kita yang terdahulu, yang dimaksud sebagai The Great Serpent Soaked in Blood oleh Dory dan Brogy ini kemungkinan besar adalah Red Line. Mereka menyebutnya begitu karena bangsa raksasa Elbaf yang bisa hidup hingga setengah milenium lebih adalah saksi mata saat Red Line muncul di dunia ini untuk pertama kalinya sekitar 800 tahunan yang lalu. Karena warnanya merah, ukurannya yang sangat besar dan mengular sangat panjang, bangsa Elbaf kemudian menyebutnya dengan istilah The Great Serpent Soaked in Blood, dan sudah berkali-kali coba mereka hancurkan, tetapi tetap saja tidak bisa. Tapi ingatkah kalian, di manga One Piece chapter 1023, Marco teringat perkataan Shirohige kalau pada zaman dahulu kala, sebelum ada Marijoa, di atas Red Line sudah ada penghuninya, yaitu bangsa Lunarian. Ngomong-ngomong, suara saya sudah kedengaran jelas belum sih? Kalau belum jelas, mungkin situ perlu pakai speaker Bluetooth Jovitech yang ada jam digitalnya ini deh. Selain suaranya yang mantap, speaker Bluetooth ini juga punya fitur sandaran HP loh. Ada fitur alarm dan bisa juga buat dengerin radio juga loh. Dan yang paling penting, harganya itu loh, cuman 60 ribuan. Free ongkir lagi. Mantap gak tuh? Nah, apa yang dikatakan oleh Shirohige dan apa yang dikatakan oleh Vegapunk ini sekilas terkesan sangat berlawanan, bukan? Namun bagaimana jika pernyataan keduanya ternyata sama-sama benar? Red Line memang baru dibuat di masa Void Century, tetapi sebelum mengular memeluk bumi seperti sekarang ini, Red Line hanyalah sebuah benua biasa yang dikenal sebagai The God's Land, yang ditinggali oleh bangsa Lunarian. Dan bangsa Lunarian inilah target utama dari aliansi 20 kerajaan kuno. Sementara Joy Boy hanyalah orang luar yang membantu bangsa Lunarian, seperti halnya Luffy yang sering membantu pihak kerajaan yang sedang terzolimi. Seperti yang bisa kita lihat pada sosok King, bangsa Lunarian sangat identik dengan api yang berkobar di tengkuk mereka. Dugaan api tersebut berkaitan erat dengan sesuatu yang seperti Mother Flame yang merupakan sumber energi utama bagi sistem operasional The Great Kingdom. Berkat energi yang tidak terbatas yang dihasilkan oleh api abadi ini, kemajuan teknologi dan peradaban The Great Kingdom jadi luar biasa canggih. Oleh karena api abadi tersebut diciptakan dan dijaga oleh bangsa Lunarian, rakyat dan pemerintah The Great Kingdom kemudian mengistimewakan mereka seperti layaknya para dewa. Mungkin berkat penelitian yang pernah Vegapunk lakukan terhadap tubuh King jugalah yang membawanya berhasil menciptakan Mother Flame kembali. Nah, Joy Boy yang merupakan warga The Great Kingdom tentu saja tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mengusik bangsa Lunarian dan mengancam keberlangsungan The Great Kingdom. Hingga pecahlah pertempuran yang mempertemukan Joy Boy dan pasukannya dengan aliansi 20 tentara kerajaan kuno. Makanya sebagai keturunan terakhir bangsa Lunarian, Albert alias King juga menunggu kedatangan Joy Boy sesuai dengan ramalan yang dipercayai oleh para pendahulunya. Bahkan King juga sempat yakin kalau Kaido mungkin adalah sosok Joy Boy yang sudah dia tunggu-tunggu selama ini. Saya menduga bangsa Lunarianlah pelaku utama di balik kemunculan Red Line. Kita semua sama-sama tahulah kalau tanah yang dibakar api akan berubah warna menjadi merah. Dugaan saya, proses yang sama juga terjadi dalam fase penciptaan Red Line. Oleh karena bangsa Lunarian, saya curigai memiliki api abadi sejenis Mother Flame yang menjadi rebutan banyak kerajaan kuno, saya menduga pada akhirnya mereka memilih untuk menggunakan energi api tersebut untuk meninggikan tanah tempat tinggal mereka hingga ribuan meter di atas permukaan laut agar para penjajah tidak bisa lagi mengejar mereka. Sebagai akibatnya, permukaan tanah di sekitaran The God's Land juga ikut terangkat hingga terciptalah Red Line. Dan karena api Mother Flame digunakan terlalu banyak untuk menciptakan Red Line, api yang sebelumnya tidak pernah padam tersebut akhirnya kehabisan baranya juga. Saat pasukan aliansi 20 kerajaan pada akhirnya berhasil mengejar mereka naik hingga ke puncak Red Line, api abadi yang selama ini mereka incar sudah tidak ada lagi. Atau setidaknya sudah tidak bisa mereka temukan lagi. Karena saya curiga Sunlight 3F yang bisa menyerap sinar matahari di langit lalu mentransfernya hingga ke Fishman Island masih ada hubungannya dengan energi Mother Flame dari abad kekosongan ini. Nah, karena apa yang mereka incar sudah tidak ada lagi, bangsa Lunarian pun akhirnya dibantai habis oleh mereka. Dan tanah air mereka kemudian dipakai untuk membangun Marijoa, tempat tinggal para dewa yang baru. Namun bagaimana Mother Flame bisa dipakai untuk menciptakan Red Line masih menjadi misteri. Tidak menutup kemungkinan, dengan menggunakan kekuatan Awakening-nya, Joy Boy bisa menyerap energi Mother Flame dan menggunakannya untuk menarik permukaan tanah dalam jumlah yang di luar nalar untuk menyatukan satu benua dengan benua yang lain hingga membentuk dinding yang melingkari bumi yang sekarang kita kenal sebagai Red Line.
Mungkin benua-benua yang ada di bumi awalnya posisinya seperti pulau-pulau di Long Ring Longland saat air laut pasang. Lalu setelah tanahnya diangkat oleh Joy Boy, bentuknya berubah menjadi seperti Long Ring Longland saat air laut surut. Mungkin itulah alasan lain kenapa kekuatan karet yang dimiliki oleh Joy Boy bisa disebut dengan kekuatan Dewa Matahari. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.